kajian pagi ini seperti biasa Bapak Ibu ya. Kita membaca 4 rangkaian doa, kita membaca ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon keikhlasannya sekali lagi untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk guru-guru saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan pagi ini insya Allah sebenarnya semua terkait pelajaran dasar itu sudah kita pelajari. Dari mulai 7 ilmu penjernih hati, bahagia dunia akhirat, beriman kepada Al-Quran, dan permainan kehidupan. Jadi selama ini pertemuan kita sampai pada minggu kemarin itu adalah pelajaran dasar Pak Bu ya, untuk memahami apa yang namanya ilmu kehidupan. Nah, yang jadi pertanyaannya, untuk pelajaran dasar ini apakah sudah benar-benar dipraktekkan Bu ya? Insya Allah Pak Bu ya. Ya, karena apa? Tujuannya tidak lain kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Baik. Dan untuk pagi ini sebenarnya hanya mukadimah saja Pak Bu, sebelum kita masuk ke namanya kajian yang namanya kajian ihsan seperti itu. Ada yang tahu ihsan itu apa? Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kan seperti itu Pak Bu ya? Nah, kalau dalam bahasa sederhananya, kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita harus merasa dilihat oleh Allah. Kan seperti itu Pak Bu ya? Dalam sederhananya ya. Baik, saya awali, betul nggak Allah itu maha? Sebentar, kita ini diciptakan oleh Allah, benar nggak? Nah, kalau Allah sudah berkehendak menciptakan kita, betul nggak Allah itu maha mengatur kehidupan kita? Betul ya? Nah, analoginya seperti ini. Ketika kita dulu mau masuk sekolah SD, benar nggak dalam suatu sekolah itu ada seorang kepala sekolah? Benar nggak? Benar. Fungsinya kepala sekolah apa Pak? Mengawasi, oke, untuk mengatur aktivitas yang ada di sekolah, benar? Nah, kira-kira kepala sekolah tersebut ada tanggung jawab atau kewajiban nggak untuk memberikan peraturan di sekolah? Ada ya. Apa yang terjadi jika kepala sekolah itu tidak memberikan aturan di sekolah? Semerawut Pak ya, amburadul ya. Nah, tujuannya berarti aturan dibuat oleh sang kepala sekolah itu kira-kira untuk apa Pak? Untuk agar teratur atau agar segala aktivitas dalam lingkungan sekolah itu berjalan dengan tertib. Nah, sekelas kepala sekolah saja
punya aturan. Apalagi Allah kan seperti itu Pak Bu ya. Ya. Kalau Allah itu memberikan aturan kepada kita manusia, sebenarnya tujuannya apa? Untuk apa Pak Bu? Untuk kepentingannya Allah atau untuk kepentingan kita Pak Bu? Kepentingan. Kalau begitu, kalau untuk kepentingan hambanya, kepentingan kita, harusnya kalau kita untuk mengikuti aturan Allah, harusnya mudah atau sulit Pak? Karena apa? Untuk kepentingan kita. Quran surat 2 ayat 38. Dua ayat 38. Mas Fikri ya yang baca? Turunkanlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, artinya petunjuk aturan Allah itu diturunkan ke muka bumi ini lagi-lagi kembali kepada kita. Agar apa Pak Bu? Agar kita bahagia, atau dalam bahasa Al-Qur'annya tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Nah, kira-kira Pak Bu, kalau manusia di dunia ini punya aturan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan peraturannya dari Allah, apa yang terjadi Pak Bu? Misalkan dalam sekolah, kepala sekolah punya aturan. Tapi ternyata murid-muridnya nggak mematuhi aturannya kepala sekolah, punya aturan sendiri-sendiri. Kira-kira dalam sekolah itu kacau nggak Pak Bu? Benar. Nah, kalau kita apa? Surat 23 ayat 71. Ketika kita tidak mematuhi aturan Allah tapi mengikuti aturan sendiri, apa yang terjadi? Seandainya kebenaran itu menurut keinginan mereka. Nah, seandainya aturan keinginan itu menuruti keinginan mereka. Keinginan mereka itu siapa Bu? Manusia. Apa yang terjadi? Niscaya binasa langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Nah, niscaya akan binasa langit dan bumi. Karena apa? Karena manusia inginnya punya aturan sendiri. Makanya Allah akan menurunkan aturan di dalam Al-Quran. Nah, selama ini Pak Bu, silakan dikoreksi. Kita ini sudah merasa mengikuti aturan Allah atau mengikuti aturan sendiri Pak Bu? Kok tahu Pak? Contohnya seperti apa Pak? Contohnya saat kita menghadapi ujian. Kita lebih sering ingin cepat selesai atau lebih ingin segera sabar Pak Bu? Padahal aturannya Allah Pak Bu. Nah, akhirnya apa Bu? Kacau nggak jadinya? Emosi nggak jadinya? Nah, kan seperti itu Pak Bu ya. Padahal apa Pak Bu di surat surat 52 ayat 48. (52) ayat 48. Bersabarlah Nabi Muhammad menunggu ketetapan Tuhan karena Stop. sesungguhnya Bersabarlah engkau Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Ketika kita menghadapi masalah atau cobaan, perintahnya Allah kan disuruh sabar Pak Bu ya. Sampai apa? Sampai ketetapan atau solusi itu dimunculkan oleh Allah. Selanjutnya Mas Fikri. karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Nah, ketika kita bersabar Pak Bu ya, ketika kita memperbaiki akhlak menghadapi ujian, sebenarnya Allah itu terus-menerus akan mengawasi kita. Mulai diturunkannya ujian sampai Allah memunculkan solusi itu, kita berada dalam pengawasan oleh Allah. Surat 2 ayat 255.
Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Ia menghukummu karena sumpah. 2 Al-Baqarah 255 ayat kursi 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Stop. Allah apa, Bu? Terus mengurus makhluknya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, segala tingkah laku kita tidak luput dari pengawasan Allah. Kalau Allah sudah berjanji terus menerus mengurus makhluknya, kira-kira pantas nggak kita khawatir, Pak Bu, dengan ujian? Harusnya sih nggak, Bu ya. Tapi kenyataannya, Pak Bu. Nah ya. Padahal kalau saya tanya, ketika Allah memberikan kita ujian, kita disuruh menyelesaikan nggak, Pak Bu? Kalau guru memberikan tugas kan kita disuruh menyelesaikan, Pak Bu ya. Kalau nggak bisa kita pusing kan, Pak Bu ya. Betul? Nah, ini Allah memberikan ujian, tidak disuruh menyelesaikan. Kira-kira kenapa kok kita masih pusing? Nah, persoalannya di situ, Bu. Ingin cepat selesai. Padahal yang menyelesaikan siapa? Kan kita nggak bisa maksa Allah juga. Ya. Surat Yunus 107. 10-107. Jika Allah menimba suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia dan Stop. Jika Allah menimpakan suatu bencana, suatu ujian, atau apapun itu kejadian tidak enak, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali siapa, Bu? Berarti masalah selesai atau tidak selesai itu tergantung kemampuan ikhtiar kita, atau tergantung Allah menolong atau tidak menolong, Pak Bu. Lah, agar Allah mau menolong, harusnya kita memenuhi syarat nggak, Pak Bu, agar Allah untuk menolong kita. Berarti yang kita fokuskan menyelesaikan masalah, atau kita harus fokus agar Allah, kita memenuhi syarat agar Allah menolong. Nah, syaratnya apa kira-kira? Nah, kembali kepada sabar dan sabar. Karena apa, Bu? Intinya kehidupan menghadapi ujian itu seperti itu, Pak. Nanti saya ceritakan salah satu case saya sendiri ya, yang saya alami. Saya minggu lalu itu memberikan penjelasan terkait Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika step-step menghadapi permasalahan. Ada yang masih ingat? Saya pada waktu 2 minggu yang lalu, saya kan memberikan step-step cara menghadapi permasalahan. Ini real contoh di lapangan ya. Nah, sehari setelah itu saya diuji, Pak. Loh iya, ini beneran. Saya diuji dengan apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan. Surat 61 ayat 23, Mas. 61 ayat 2 dan 3. Saya benar-benar ingat ayat ini. 61 ayat 2, Mas, dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Stop. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ketika saya 2 minggu yang lalu menyampaikan materi, saya langsung diuji, Pak. Karena apa? Karena Allah, saya hanya berpositif thinking, Allah menyelamatkan saya agar tidak masuk dalam golongan orang yang seperti itu. Ayat 3-nya, Mas. Sangat bersabarlah kemurkaan si Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ketika saya menyampaikan materi tentang cara menghadapi masalah dengan bertakwa, saya langsung disuruh praktek agar tidak masuk dalam ayat itu. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Cara menghadapi permasalahan. Ini real case yang saya hadapi. Kan saya selalu bilang kan, ketika menghadapi ujian, jangan mengeluh dulu, tapi apa? Bersyukur, ya kan? Terus habis bersyukur apa?
percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib itu apa? Yakin kalau Allah menolong. Karena apa? Solusi itu hal yang gaib. Karena belum kita ketahui bagaimana endingnya. Tapi kita harus disuruh yakin. Kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, saya diuji pada titik itu Pak Bu. Nah, nanti saya ceritakan Pak Bu ya. Karena ini case yang umum sekali dihadapi oleh kebanyakan orang. Nah, tapi kalau kita nggak ada rumusnya, nggak ikut aturan Allah ini, masalah kan bulat-bulat di situ aja. Nah, jangan-jangan kita permasalahan berputar-putar di situ ya karena kita belum praktek Al-Quran ini. Nah, baik, nanti ya Bu ya. Baik. Oke, surat 57 ayat 22 sampai 24. 57 ayat 22. Tidak ada bencana apapun yang menimpa bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Ayat 23-nya Mas. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi puas diri. Oke, stop Mas. Jadi segala kejadian sebelum Allah mewujudkan itu sudah tertulis di mana Pak Bu? Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah mewujudkan. Jadi ketika nanti terwujud apa yang Allah tuliskan itu ke dunia ini, entah itu kejadian enak atau kejadian tidak enak. Misalkan katakanlah kejadian tidak enak, ujian. Harusnya kita itu bersikap sewajarnya atau terlalu sedih, Pak Bu. Karena apa? Karena sudah tertulis, tercatat. Sehingga Allah memberikan pedoman, janganlah engkau terlalu gembira ketika mendapatkan suatu kebaikan, kenikmatan. Dan jangan pula engkau terlalu bersedih ketika menghadapi ujian. Jadi pribadi muslim yang baik itu berada di tengah-tengah, biasa-biasa saja. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu juga diviralkan, kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, itu sikap yang Allah inginkan. Nah, baik. Terus Mas, ayat 22, 23, 24. Mereka itulah adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Siapa yang diubah dari berita Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik. Okay. Surat 29 ayat 2 Mas. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Ayat 3-nya. Sungguh, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Nah, sebenarnya ujian itu Pak Bu ya, kalau dilihat ayat 29 ayat 2 tadi, apakah kamu mengira bahwa kamu hanya mengatakan kami telah beriman, sedangkan kamu tidak, kami uji. Ujian itu di ayat 3-nya itu, ujian itu hanya untuk membedakan mana, tadi apa Mas Ufi? Mana yang benar-benar meyakini janji Allah, mana yang tidak meyakini janji Allah. Jadi di ayat Al-Insyirah ayat 9 ayat 5 dan 6 Mas Fikri. 95 ayat 5 dan 9. Al-Insyirah 96 ya. Ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudian. Sesungguhnya
dan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kira-kira ketika kita diberi ujian oleh Allah, kita itu yakin bisa menyelesaikan atas diri kita sendiri atau yakin ditolong oleh Allah karena ayat ini, Pak Bu? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti Allah ingin kita praktek ketika kita menghadapi ujian. Kita itu yakin, harus yakin sesudah kesulitan ada kemudahan. Ketika kita sudah mendapatkan kemudahan, ada ujian lagi nggak Pak Bu? Pasti. Agar apa? Agar tetap yakin sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, siklus kehidupan yang seperti itu Bu, yang akan diulang-ulang oleh Allah. Nah, baik, akan saya ceritakan ya kisah saya. Ketika saya 2 minggu yang lalu share tentang materi takwa, Al-Baqarah ayat 2, Mas. Ayat 2, dibaca. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Stop. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang apa? Bertakwa. Baik. Di minggu yang lalu kan saya katakan, solusi itu datang ketika kita sudah menjadi takwa. Ketika kita meningkatkan ketakwaan. Betul? Ya. Cara bertakwa itu seperti apa? Ayat selanjutnya, Mas. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib, bukan sholat. Sebagian rezeki. Baik, stop, Mas. Oke. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Kita sudah pelajari, gaib itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Termasuk apa? Termasuk solusi. Ketika kita menghadapi ujian, solusi kan bersifat gaib, Pak Bu ya. Gaib itu maksudnya belum kita ketahui kapan Allah menurunkan solusi, dalam bentuk apa Allah menurunkan solusi, kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, saya diuji Pak Bu ketika sudah menyampaikan ayat ini. Ujiannya apa? Waktu itu saya setelah gajian Pak Bu ya, tiba-tiba pengeluaran saya itu banyak, harus membayar ini dan itu. Nah, ini lumrah kan Pak Bu ya, kita hadapi ya masalah ekonomi Pak Bu ya, harus membayar ini dan itu. Intinya apa? Pengeluaran tidak terduga. Saya nggak merencanakan akan ada pengeluaran A, B, C, D. Enggak. Selama ini saya pengeluarannya, saya rencanakan, oh gajian sekian, pasti cukup seperti itu. Nah, bulan kemarin Pak Bu, tiba-tiba Allah menguji saya ada pengeluaran yang tidak terduga. Akhirnya apa? Gajian kurang 3 minggu lagi, itu uang di rekening saya sudah habis. Nah, ini real Pak Bu. Ini saya cerita ke saya sendiri. Karena apa? Ingin membuktikan ayatnya Allah. Nah, umumnya orang Pak Bu ya. Ini kan saya pekerja Pak Bu ya. Kalau tanggal gajian bulan selanjutnya kurang 3 minggu tadi sudah habis, umumnya panik atau tenang Pak Bu? Wajar Pak Bu ya? Wajar. Awal-awal wajar memang. Tapi kalau sudah belajar ini jadi nggak wajar kan Pak Bu ya? Sama Pak Bu. Awal-awal saya juga panik Pak Bu. Karena apa? Ini latihan bagi saya. Awal-awal itu saya panik. Panik. Tapi saya ingat ayat ini. Ketika kita menghadapi ujian, saya yakin Allah itu terus mengurus makhluknya. Saya hanya berkeyakinan, kalaupun rezeki saya benar-benar memang nggak ada habis, berarti kan saya akan dimatikan oleh Allah, kan gitu aja Pak Bu ya. Ya kan? Kalau Allah menghentikan rezeki saya, berarti Allah mematikan saya. Itu aja kan Pak Bu ya. Tapi kalau Allah masih berkenan memberikan saya umur, berarti kan Allah masih terus bertanggung jawab mengurus saya kan Pak Bu ya. Ya, mengurus saya, anak saya, istri saya dan sebagainya kan, betul? Nah, waktu itu memang Pak Bu, awal-awal di hantaman pertama, panik itu pasti ada. Cuma ketika panik, harus segera ingat ayat Allah bahwa ini sudah atas izin Allah. Nah, itu yang penting Pak.
Dan jangan lupa harus bersyukur dulu. Nah, Bapak Ibu kalau punya uang bersyukur kan wajar Pak Bu ya. Tapi kalau pas nggak punya uang, dipaksa bersyukur. Nah, itu yang dinilai oleh Allah. Nah, yang pertama saya lakukan, Alhamdulillah ya Allah, uang rekening saya habis. Nah, saya ketawa sama istri saya. Gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Nantilah diisi lagi sama rekeningnya sama Allah. Nah, kayak gitu. Terus, apa yang saya lakukan? Yang pertama tadi apa? Percaya kepada yang gaib. Ya, percaya kepada yang gaib itu artinya percaya solusi atau janji Allah itu benar. Ya udah saya tanamkan, ya Allah saya yakin janjimu benar, engkau pasti akan mengurus saya, menolong saya. Ya. Selanjutnya apa Mas Yuri? Setelah percaya kepada yang gaib? Menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat. Kan kita sholat itu sudah, sebelum ujian kan sudah sholat kan Pak Bu ya. Nah, sholat yang seperti apa Pak Bu kira-kira yang harus kita tingkatkan? Gimana? Sholat yang seperti apa yang harus kita tingkatkan? Nah, kita kan juga sama-sama sholat kan ya? Sebelum ada ujian pun, sesudah ada ujian kan insya Allah kan semua sholat di sini. Nah, ketika ada ujian, sholat yang seperti apa yang membedakan ketika menghadapi ujian dan ketika ketika sedang baik-baik saja? Sholat yang seperti apa kira-kira Pak Bu? Rasa yang kita unggah kepada Allah harus meningkat Pak Bu. Betul? Di dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat. 3 ayat pertama itu adalah pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ini kan semuanya pernyataan Pak Bu ya. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, Maha Pengasih, segala puji bagimu ya Allah. Nah, terus ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta tolong. Kira-kira Pak Bu, ketika kita kehabisan uang, normalnya orang minta tolong Allah dulu atau cari utangan dulu? Nah, ini real di lapangan loh Pak ya. Nah, saya nggak menyalahkan Pak. Saya nggak menyalahkan kita ketika minta bantuan kepada teman, kepada orang. Tapi harus kita yakinkan Pak, diri ini Pak, kita harus mendahulukan Allah dulu. Karena Allah pun bisa mengirimkan pertolongan Pak, tanpa kita pinjam uang. Kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, itu Bu, maksudnya iman yang seperti itu yang harus kita dahulukan. Harus kita unggah kepada Allah. Karena kita setiap hari selama 17 kali, kita itu sudah berikrar kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Dan hanya kepadamu saya minta tolong. Kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, itu pernyataan ikrar kita kepada Allah. Terus selanjutnya, mohon tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan terakhir terus saat kita duduk di antara dua sujud Pak, itu apa yang kita minta Pak? Robbil firli warhamni wajburni warfani warzukni wadini waafini wa'afwani. Nah, selama kita sholat Pak Bu, selama kita membaca doa itu di antara dua sujud, kira-kira kita itu hanya datar-datar saja atau ada rasa butuh saat membaca itu selama ini? Nah, padahal Pak Bu, di dalam ayat itu isinya doa semua Pak Bu. Doa apa? Minta dunia Pak. Minta dunia akhirat. Robbi fili, Allah ampuni saya ya Allah. Warhamni rahmati. Wajibuni warfani, sehatkan. Rezeki, minta sehat. Minta kekayaan, kan seperti itu Pak Bu ya. Nah itu Bu yang saya maksud, sholat seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah saat kita menghadapi ujian. Sholat yang penuh dengan apa? Rasa.
Kalau saya tanya Bu, ibu-ibu, misalkan butuh uang, kan ke suaminya kan ya, itu nada bicaranya itu dengan penuh perasaan atau datar-datar saja sih? Nah, apalagi kita minta kepada Allah kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, itu Pak Bu yang saya maksud. Karena hanya sholat yang menghadirkan rasa saja, yang insya Allah nanti itu Allah akan menurunkan pertolongan. Baik, tadi 2 step ya. Percaya kepada yang gaib dan apa? Sholat dengan mengunggah rasa. Gitu. Nah, saya belum sampai step ya setelah sholat apa Mas Fikri tadi? Menginfokan saya belum sampai step ini. Ya Allah, saya ingin menjalankan sampai step sedekah, tapi belum sampai Bu. Ya karena nggak ada uang ya kan Pak Bu ya, nggak ada uang yang disedekahkan, kan seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya terus berikhtiar, tetap berangkat kerja, tetap jualan semampu saya. Tapi apa yang terjadi Pak Bu? 2 sampai 3 hari kalau nggak salah. Tiba-tiba saya dicat sama teman saya yang sudah lama sekali nggak chat saya. Saya dicat, Mas tolong saya. Loh, ada apa? Minta tolong apa? Nah, ini kan wajarnya saya, ini kan saya, wah ini pasti pertolongan Allah ini ya. Nah, tapi saya dipaksa untuk tenang, jangan seperti itu. Tenang saja, kondisi hati harus tetap tenang, jangan ngaruh ke teman, tapi ngaruh ke Allah. Kan tantangannya seperti itu Pak Bu ya, mempertahankan kondisi takwa itu ya. Nah, baik, saya bismillah ya Allah, saya hanya mengharapkan keridhoanmu saja. Saya mengharapkan kamu. Saya nggak peduli dia nawarin apa, saya nggak peduli. Yang penting saya hanya merespon pertanyaannya dia. Mas, tolong saya, Mas. Duh, tolong apa? Tolong hitungkan saya perhitungan pabrik ini. Nah, intinya dia itu punya proyek, Bu ya. Punya proyek, suruh ngitung. Waktu itu suruh ngitung, pabrik itu kan ada cerobong asapnya, Pak Bu ya. Cerobong asap ya. Disuruh ngitung, yang keluar di cerobong asap itu apa aja komponennya. Oh iya. Oh iya. Ya nggak apa-apa, saya bantu. Saya nggak minta nominal, oh saya harus kamu bayar segini ya. Enggak, saya nggak minta nominal, Pak. Saya bantu, oke saya bantu. Saya bantu hanya niat, ya ini saya anggap ini apa kewajiban saya membantu teman saya itu aja. Saya bantu, saya hitungkan dan lain-lain. Setelah saya kasihkan file perhitungannya, kok dilala saya dikasih uang yang nominalnya cukup sampai 1 bulan. Nah, kan nggak tak terduga Bu ya. Nah, Allah itu secepat itu Pak Bu. Ketika kita hanya berusaha mendekat Allah hanya selangkah, Allah itu langsung Pak menghampiri kita dengan pertolongan. Nah, setelah itu apakah ujian datang lagi? Iya, ujian datang lagi Pak Bu. Jangan khawatir. Uang yang saya terima itu tadi, yang menurut logika saya, hitung-hitungan saya itu cukup untuk 1 bulan, ya ternyata habis lagi Pak Bu. Saya diuji lagi sama Allah Pak Bu. Nah, ini maksudnya apa dari Allah? Maksudnya dari Allah, kalau kamu sudah praktek dan yakin aku menolong, ketika tak hadirkan permasalahan, harusnya saya hanya mengulang lagi kan tuh ya, siklus itu tadi. Ya saya ulang Pak Bu. Bedanya saya sudah lebih tenang. Kalau awalnya di awal pertama kan saya masih rada khawatir, katakanlah khawatirnya 50% nih ya. Setelah kejadian yang kedua, alhamdulillah ya khawatirnya harusnya 20% atau 30% lah. Harusnya khawatirnya kan sudah berkurang Pak Bu ya. Karena apa? Karena sudah membuktikan janjinya Allah. Alhamdulillah dicukupi lagi Pak Bu dengan jalan yang lain. Nah, itu Pak Bu yang Allah inginkan. Ketika kita menghadapi permasalahan dan niat yakin membuktikan janjinya Allah, dan Allah sudah membuktikan, ketika datang ujian lagi harusnya semakin yakin. Nah, siap menghadapi ujian Pak Bu? Siap nggak siap harus dia. Nah,
Karena lagi-lagi Pak Bu ya, bukan Allah yang bukan kita yang menyelesaikan. Teman saya yang datang lagi bukan saya Pak yang mencari-cari, kan seperti itu. Tapi Allah yang mendatangkan. Nah, kalau kita sudah di tahap seperti itu Pak Bu, hidup kan terasa enak Pak Bu ya. Maksudnya kita mengulangi siklus. Oh, itu ada ujian. Oh, nanti juga Allah yang menyelesaikan. Ada ujian lagi. Oh, jadi Allah yang menyelesaikan. Kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, ini harus dipraktekkan. Dipraktekkan sampai apa? Sampai kapan prakteknya? Sampai di 10:61 sampai 62. Engkau Nabi Muhammad tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran, tidak pula membaca Bukan Mas. Itu 10 ya? Surat Yunus ya? Oh, bukan. Maaf. Saya lupa. Nah, seperti itu, Bu. Siklus yang Allah berikan ujian kita selama ini akan seperti itu. Kita kan dari kecil sampai sekarang kan sudah menghadapi berbagai macam ujian, ya, betul ya? Nah, yang jadi pertanyaannya, semakin kita menghadapi ujian, kita itu semakin ditolong oleh Allah atau semakin pusing? Kan pertanyaannya itu kan Pak Bu ya. Harusnya kan semakin yakin, bukan semakin pusing. Baik. Ini kita belum masuk kajian Ihsan Pak Bu ya. Kita masuk di pertemuan selanjutnya aja ya. Kita masih mukadimah aja ini ya. Baik. Di tujuh ilmu penjernih hati, iman, sabar, sholat, ikhlas, syukur, tawakal, berprasangka baik, dan zikir perbuatan. Kira-kira bagian mana Bu yang sulit? Hampir semuanya Pak, sulit. Baik Pak, baik ya. Tapi paling enggak sudah ada progres kan Pak? Nah, sudah ada progres kan Pak Bu ya? Nah, karena apa? Harus Pak, karena kita sudah nggak ada waktu kan Pak ya. Kalau kita melihat umur kita kan Pak ya, harus Pak. Nah, harus Pak, harus menuju ke arah situ. Baik. Baik Pak. Jadi Pak, untuk apa namanya pelajaran 7 IPH ini, kan memang kita diarahkan untuk selalu beriman, yakin akan janjinya Allah. Agar apa? Membentuk akhlak kita, membentuk keluarga kita, anak turun kita untuk beriman kepada Allah. Karena tujuannya apa Pak? Agar kita di akhirat nanti Pak, kita harapannya kan kita bisa berkumpul lagi Pak ya dengan keluarga kita Pak ya. Dan syarat agar kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita, teman-teman kita yang seperti ini, harus frekuensinya sama Pak. Harus sama-sama beriman. Karena kalau kita tidak sama-sama frekuensinya beriman, naudzubillah, kita nggak akan bisa berkumpul Pak nanti dengan keluarga kita nanti. Makanya sebisa mungkin ilmu ini harus kita tularkan, harus kita ajarkan kepada anak turun kita. Surat Hud ayat 45. Ini Pak pentingnya Pak. Surat Hud ayat 45. Nuh memohon kepadamu, Tuhan seraya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Kaulah hakim yang paling adil. Baik, ini kan Nabi Nuh ini Pak. Ini berdoa agar apa? Mengampuni anaknya yang bernama siapa? Kanan. Kanan ini kan seorang anak Nabi.
Tapi dia kan membangkang Pak Bu ya kepada ayahnya. Dan Nabi Nuh meminta pertolongan agar apa? Diselamatkan atau diampuni. Tapi apa jawabannya Allah Pak Bu? Di ayat selanjutnya Mas, 46. Ia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Stop. Tapi Allah bilang apa Pak Bu? Hai Nuh, dia itu bukan keluargamu. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Jadi Pak Bu, nanti di akhirat nanti, yang kita, Allah itu menganggap anak biologis kita, yang betul-betul anak kita itu adalah anak yang seiman. Nah, sebisa mungkin Pak Bu ya, ilmu ini harus kita tularkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar status anak biologis kita, anak turun kita di dunia ini juga berlanjut di akhirat nanti sebagai anak yang beriman di hadapan Allah. Sehingga kita bisa berkumpul dengan anak keluarga kita. Baik, sampai di situ dulu. Ada yang ditanyakan mungkin Pak? Nggih, monggo Pak. Dalam kajian itu Ya. yang akhirnya kita belajar dari keilmuan sumber maupun hasil. Baik Pak. Ya. Namun kadang pikir saya tidak belajar berlebihan saja bisa menjadi. Sedangkan belajar yang punya agak sungguh. Baik. Baik Pak. Mungkin fiktif ini yang bisa memberikan keseimbangan emosi dalam proses kegiatan belajar. Baik Pak, sebenarnya Pak, kita ngaji kepada siapapun, sebenarnya goalnya itu di prakteknya atau hanya sekedar pengetahuannya saja Pak? Harusnya kan prakteknya Pak ya. Nah, tolok ukur kita belajar ilmu agama itu ketika mempraktekkan harusnya semakin tenang atau semakin khawatir Pak? Harusnya kan semakin, tujuannya kan ke sana Pak ya. Berarti Pak, saya tidak melarang Bapak Ibu belajar agama dimanapun. Tapi pastikan apa yang Bapak Ibu pelajari atau apapun itu bisa dipraktekkan, mudah dipraktekkan, dan hasilnya bisa bahagia dunia dan akhirat. Meskipun sedikit, tapi kalau Bapak Ibu praktekkan, itu bernilai di hadapan Allah. Karena goal utama Nabi Muhammad diturunkan Allah ke muka bumi ini adalah untuk perubahan akhlak. Jadi kalau kita belajar ilmu agama di berbagai sumber dengan berbagai macam banyak ilmu, kalau goalnya tidak sampai pada perubahan akhlak, itu masih juga belum sempurna. Berarti dalam ilmu ini yang penting belajar ilmu sabarnya kan Pak. Usahakan belajar ilmu sabar sampai tetangga-tetangga yang biasanya ngomongin Bapak Ibu, nyinyir Bapak Ibu itu heran gitu Bu. Ini kok semakin dinyinyiri kok semakin tenang gitu ya. Harus seperti itu Pak. Karena itu menjadi tolak ukur kita beragama, harus semakin tenang. Jadi Pak, kalau ingin semakin tenang karena sabar, harus semakin banyak ujian atau tidak banyak ujian Pak? Nah, kalau nggak banyak ujian, belajar sabar dari mana kan Pak? Nah, iya Pak, kan seperti itu Pak. Baik, ada lagi Pak Bu? Ya, berarti Pak Bu, ilmu yang kita pelajari hari ini sampai hari ini, paling tidak harus membawa kita pada perubahan akhlak. Yang tadinya menolak dengan adanya ujian, mengeluh dan sebagainya, paling tidak harus sampai pada tahap kita menerima atau ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Harus Pak. Harus sampai situ Pak. Karena apa? Yang nanti dipanggil oleh Allah
yang nanti dipanggil Allah untuk diundang ke surganya adalah jiwa-jiwa yang apa? Tenang. Berarti kalau jiwa kita masih khawatir, Pak, kira-kira dipanggil oleh Allah nggak Pak ke surga? Nah, mumpung kita masih hidup Pak Bu ya, harus menuju kepada jiwa yang tenang. Logikanya seperti ini Pak Bu. Di surga nanti, kira-kira ada nggak orang mengeluh, khawatir dan sebagainya? Nggak ada. Berarti kita ini disuruh Allah latihan, tenang, bersyukur dan sebagainya, agar nanti itu nggak kaget di surga nanti. Biar sudah terbiasa. Kan seperti itu Pak Bu ya. Nah, terbiasa tenang. Nah, jadi tolak ukurnya mudah Pak Bu ya. Selama kita masih khawatir tenang, waduh. Ini kita harus sudah warning ini. Sudah warning, Pak. Sudah warning, jangan sampai saya seperti itu. Untuk menuju ke arah situ berarti harus melewati banyak ujian nggak Pak Bu? Harus. Karena Pak Bu, tenang itu tercipta, tenang itu tercapai, bukan karena tidak ada ujian Pak Bu. Tenang itu tercipta, tercapai karena banyak ujian, tapi kita yakin Allah yang akan menolong. Baik Pak Bu ya, bismillah ya, siap menghadapi ujian Pak Bu ya. Kemarin-kemarin sudah menghadapi ujian kan? Nah, tinggal praktek ya. Saya yakin yang usianya mohon maaf lebih senior dari saya sudah pengalaman menghadapi ujian. Harusnya hafal kan Pak Bu ya. Kan Bapak Ibu nggak diuji masalah harus ngurus negara kan Pak Bu ya. Paling ngurus suami, istri, ngurus tetangga. Kan? Nggak harus ngurus negara yang luas ini kan Pak Bu ya. Karena apa? Pasti Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan. Nah, kita tinggal apa Pak Bu? Tinggal menjalani. Bedanya ada yang menjalani dengan yakin, ada yang menjalani dengan tidak yakin. Sama-sama menghabiskan waktu Pak Bu, sama-sama menghabiskan umur. Kenapa kita tidak berhijrah menjalani dengan keyakinan? Nah, setan nggak mau Pak Bu kita menjalani ujian dengan keyakinan. Nah, nafsu kita sendiri pun nggak mau kita menjalani ujian dengan keyakinan. Karena apa? Nafsu kita sendiri pun inginnya cepat selesai. Inginnya cepat selesai. Padahal ujian ini cepat selesai satu, akan datang ujian. Nah, baik Pak Bu ya, bisa kita akhiri ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita baru mulai kajian Isya. Ini hanya mukadimah saja. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa Pak Bu ya, agar pertemuan pagi ini diberi keberkahan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal ahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.